Bismillah. Alhamdulillahilladzi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sobat kalbu yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi dengan Kolbun Channel. Kali ini akan mengupas yaitu cara menguasai ilmu kebatinan ya. Untuk sobat Kolbun semua, semoga pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan berbagai kenikmatan ya yang bisa Anda nikmati saat ini. Untuk itu, untuk selanjutnya akan saya mulai dengan cara-cara untuk menguasai ilmu kebatinan ini. Bagaimana kita bisa menguasai cara ilmu kebatinan ini? Kita akan kupas satu persatu perlahan agar mudah teman-teman atau sobat-sobat semua untuk mempelajarinya nantinya ya. Ini bagaimana kita akan mengolah olah batin kita agar sobat-sobat yang menginginkan seperti Anda ingin bisa melihat makhluk halus atau mempunyai pengalaman gaib, atau Anda bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk halus tersebut ya. Oke, jika ini yang Anda cari ya, mungkin secara singkat ini ya dapat saya berikan informasi. Oke, baik, tanpa basa-basi lagi mari kita mulai aja ya, dengan mengupasnya hal-hal yang perlu kita pelajari. Untuk menguasai hal tersebut ya, yang menguasai ilmu gaib atau ilmu tentang kegaiban ya, ilmu kebatinan, kita dapat memperolehnya dengan cara memohon langsung kepada Allah SWT, atau dengan cara lain ya yang kita pelajari saat ini, yaitu dengan memohon kepada Allah Ta'ala saja ya, karena dialah yang sanggup mewujudkan hal-hal tersebut. Dialah yang memberikan kekuatan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Nah, dengan cara itu, keyakinan itu, maka kita akan semakin kokoh dan kuat untuk tetap mempelajari ilmu kebatinan ini. Tapi loh, kok ada tapinya? Nah, mesti ada pertanyaan seperti itu. Kenapa harus tapi? Karena saudara harus Anda harus yakin dulu kepadanya ya, saat memohon, dan ikhlaskan keinginan Anda tersebut. Karena untuk menggunakan kemampuan tersebut untuk kebaikan umat ya, minimal ini untuk kebaikan keluarga kita dulu ya. Jadi ilmu kebatinan ini bukanlah untuk pamer ya, jangan sampai ada rasa kesombongan untuk dipamerkan kepada orang lain, jangan. Karena hati-hatilah, dengan menggunakan ilmu kebatinan ini Anda akan bisa mengetahui isi hati orang lain itu nantinya ya.
Jadi ini bukan untuk pamer, sekali lagi ya saya ingatkan, saya pesankan, ilmu ini bukan untuk pamer-pameran atau gagah-gagahan ya. Pergunakan jika Anda telah menguasai, pergunakanlah untuk kebaikan. Ya, barangkali ada sobat-sobat Anda membutuhkan pertolongan Anda bisa menolongnya dengan secara ikhlas. Jadi lebih berpahala dan lebih berguna lagi untuk masa depan Anda sendiri. Kemudian ini ya untuk Anda semua yang ingin mempelajarinya dengan keinginan yang kuat, Anda bisa dengan berdoa kepada Allah. Doa itu bebas karena Allah Maha mengetahui ya. Doa itu bebas. Anda bisa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab lebih bagus lagi. Itu terserah dengan Anda atau kemampuan Anda dan kebisaan Anda dalam berdoa. Karena dengan doa ini Anda harus benar-benar fokus dengan doanya ya. Jadi kalau doa kita paksakan misalnya dengan bahasa Arab, kalau kita tidak memahaminya bahasa Arab tersebut, malah itu tidak baik ya. Yang sebaiknya doa itu yang kita selami, kita dalami dengan hati kita pahami dengan hati kita. Itulah doa yang akan terkabul oleh Allah malah ya. Jadi pakailah doa yang Anda mampu pahami ya. Pakailah doa yang mampu Anda pahami. Jadi arti doa yang kita panjatkan itu kita sudah tahu ya, maksud dan tujuan dari doa yang kita panjatkan tersebut ya. Allah itu mengerti ya, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kita ucapkan ya. Itulah sebabnya saat mulut kita mengucapkan doa, hati kita harus mengikuti doa yang kita ucapkan. Jadi terkoneksi antara mulut dengan hati itu terkoneksi, terhubung. Jadi saling memahami. Pada intinya ini itu harus doa itu harus fokus kepada Allah saat kita memanjatkan doa tersebut. Nah, lalu bagaimana caranya ya? Ini caranya akan saya ucapkan langsung di sini ya. Saya akan tunjukkan perlahan-lahan, nikmati, resapi dan pelajari dengan seksama. Hal yang pertama harus kita niatkan dulu ya. Hal yang pertama itu harus kita harus niat yang kuat ya. Niat kita melakukan semua ini untuk mencari kebaikan di dunia dan akhirat ya. Yang pertama ucapkanlah, kalau Anda muslim ya, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian rendahkan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mintalah ampun ya, mintalah ampun. Jika Anda orang muslim, ucapkanlah istighfar, kemudian renungkanlah arti dari istighfar tersebut, masukkan ke dalam hati Anda dengan penuh keyakinan. Anda memohon kepada Allah atas segala kesalahan yang telah Anda lakukan. Dengan membaca istighfar ini beberapa kali hingga terasa sekali merasuk ke dalam hati Anda ya. Anda harus mengakui akan keesaan serta keagungan Allah
dengan mengucapkan Subhanallah dan Allahu Akbar, ya. Ucapkanlah setelah istighfar, ucapkanlah Subhanallah dan Allahu Akbar. Ingat dan yakini apa yang akan kita hajatkan atau kita inginkan. Karena Allah itu semata-mata, ya, yang kapan saja dapat dia ambil kembali, ya. Dalam penjelasan ini seperti bisa saya contohkan, berdoa itu tidak mesti dengan berbahasa Arab. Yang penting kita berdoa itu tahu maksud dan tujuan dari kita, doa kita yang kita ucapkan. Kemudian berserah diri dan berharap, ya, setelah memanjatkan doa tersebut, ya, maka kita pasrahkan diri kita pasrahkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah doa itu nantinya akan dikabulkan dalam waktu singkat atau ditunda, itu yang harus kita yakini. Nah, semuanya serahkan ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang maha menentukan, maha mengetahui isi hati kita, ya. Jadi tidak ada ruginya jika kita harus bersabar untuk menunggu akan dikabulkannya doa-doa kita, ya. Kemudian perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Doa ini memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa ini, memperbanyak doa ini, insya Allah lebih mendekatkan diri kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, bacalah sholawat, ya, sholawat atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita mendikirkan, ya, mendikirkan sholawat Nabi ini, faedahnya sungguh-sungguh luar biasa, ya. Ini adalah beberapa adab dalam kita berdoa atau memohon petunjuk atau memohon keridhaan Allah atas permohonan-permohonan kita, ya. Dengan langkah seperti itu, insya Allah Allah akan segera mengabulkan apa yang kita inginkan atau kita hajatkan. Dengan banyak-banyak bersyukur, kita ucapkan bukan dalam secara lisan saja, ucapan alhamdulillah itu, tapi kita resapkan di dalam hati kita untuk selalu merasa bahwa kita hidup hanya menerima dari Allah, tanpa bisa memberikan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diharapkan Allah kepada makhluknya itu hanyalah perbuatan yang baik, ya. Intinya kita diharapkan dari Allah itu berbuat baik, berdoa dan memohon sebanyak-banyaknya kepada Allah. Allah lebih suka lagi setiap manusia itu banyak memohon kepadanya, banyak meminta kepadanya. Itu Allah lebih suka lagi. Karena Allah sangat-sangat membenci sifat-sifat kesombongan di dalam diri setiap manusia, ya.
Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Untuk memperbesar kemungkinan doa kita agar segera dikabulkan, ya, lakukanlah sholat hajat, ya, sebelum memanjatkan doa tersebut. Kalau perlu di saat sepertiga malam, itu akan lebih baik lagi, ya. Oke, mari kita mulai masuk ke dalam ranah ilmunya, ya. Ilmu laduni ini yang harus kita pahami dulu, ya. Ilmu laduni itu merupakan ilmu, ya, tentang pemahaman rahasia Allah yang tidak dipahami oleh setiap orang, ya. Oke, ini langsung ke tahap keempat, ya, di atas, ya. Anda harus meyakini, ya, jika Allah berkehendak maka terjadilah yang Dia inginkan. Seperti dalam banyak ungkapan-ungkapan, itu kalau Allah sudah kun fayakun, maka apapun yang dikehendaki Allah akan terjadi dan akan tercipta. Tak ada satupun yang dapat menahan kehendaknya. Jika Dia berkehendak kita memiliki ilmu laduni, maka karena kehendak Allah dan atas izin Allah, kita pun akan memilikinya, ya. Oleh sebab itu, mohonlah hanya kepada Allah SWT. Jangan memohon kepada yang lain, karena Allah tidak mau disekutukan, ya. Allah tidak mau disekutukan. Untuk memohon, ya, sebaiknya Anda juga mengamalkan Asmaul Husna, yaitu 99, ya, nama-nama Allah yang baik, yang indah, dan yang hanya pantas disandang oleh Allah, ya. Dalam hal ini ada beberapa nama yang bisa saya sebutkan di sini untuk ilmu kebatinan ini, ya. Itu antara lain yaitu al-alimu, ya. Ini yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna tersebut, yaitu al-alimu dan al-batinu, ya. Nah, maksudnya apa itu? Karena cuma kita ambil dua, maksudnya apa, ya? Di sini Anda harus memahami, ya, dan meyakini kebenaran makna Asmaul Husna yang digunakan, ya, supaya Anda fokus dan berbobot dalam mewiridkan atau menggunakan nama Asmaul Husna tersebut, ya. Nah, di sini peluangnya untuk dikabulkan jadi semakin besar, ya, karena kita fokus akan nama-nama itu. Al-ilmu adalah yang menguasai ilmu. Kemudian al-batinu itu jelas-jelas batin, ya, ilmu batin yang menguasai ilmu batin, ya. Sesungguhnya itu Allah sangat-sangat menyukai orang-orang atau makhluknya yang selalu menyanjungnya dengan nama-nama indah tersebut, yaitu nama-nama dari Asmaul Husna. Bagaimana Allah mau mengabulkan doa kita, ya?
jika kita tidak yakin dengan keagungan dan berkaitan dengan nama-nama tersebut, ya kan? Jadi pada intinya ini saudara atau anda semua yang mau mempelajari ilmu kebatinan ini harus mempelajari dahulu makna dari Asmaul Husna. Oke? Nah, seperti itu supaya tidak ribet atau tidak begitu ngedabiah, ngebahuyah ya. Ngebiawiyah ya. Ini akan saya berikan petunjuknya sedikit ya tentang beberapa nama dari Al-Asmaul Husna, yaitu tentang al-ilmu dan al-batin ya. Kita jabarkan aja nih, kita berikan arahan agar Anda semakin yakin dan Anda bisa mengambil ilmu dari ini ya. Al-ilmu, al-alimu, al-alimu ya, al-ilmu, al-alimu ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala ilmu pengetahuan di alam semesta ini ya, karena dialah yang menciptakan ilmu pengetahuan di alam semesta ini ya. Jadi kita harus memahami itu dulu, bahwa Allah lah yang menciptakan ilmu itu dan Allah lah yang telah menciptakan ilmu di alam semesta ini. Pahami itu, ini di nama al-alimu yang berarti ilmu ya. Karena segala pengetahuan yang dimiliki makhluk kita seperti kita manusia adalah hanya sebagian kecil dari pengetahuan yang dimiliki Allah. Karena dialah yang memiliki pengetahuan yang hakiki ya. Ingat itu, Allah itu yang memilikinya. Dia mengetahui apa yang benar dan apa yang salah dari pengetahuan makhluk-makhluknya. Pengetahuan Allah ya, pengetahuan Allah itu meliputi pengetahuan fisik dan pengetahuan batin. Jadi semua dia Allah ya, Allah itu mengetahui, dan Allah yang akan memberitahukan pengetahuan-pengetahuan tersebut kepada setiap makhluk-makhluknya. Dan dia pula lah yang sanggup untuk mencabut atau menarik pengetahuan-pengetahuan itu dari makhluk-makhluknya. Maha besar Allah atas segala pengetahuan yang dimilikinya. Itulah pengertian dari al-alimu, agar Anda bisa memahami terlebih dahulu ya, sebelum kita melangkah cara kita akan mempelajarinya. Sekarang kita masuk ke nama Allah Al-Batinu ya. Nama Allah Al-Batinu. Al-Batinu berarti kita mempelajari tentang gaib ya kan. Batin itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, maka kita sebut dengan gaib ya, yang maha gaib. Sesungguhnya zat Allah itu gaib ya, tetapi kekuasaan dan keagungannya dapat dilihat dan dapat dirasakan senyata-nyatanya ya. Dapat kita lihat dan kita rasakan senyata-nyatanya ya. Seperti di alam ini saja itu kekuasaan dan keagungan Allah sudah kita bisa rasakan dan kita lihat. Adanya beberapa makhluk ciptaan Allah seperti
pepohonan, hewan, kemudian angin, ya, itu nyata-nyata bisa kita rasakan, bisa kita lihat, dan nyata-nyata bisa kita rasakan di dalam tubuh dan fisik kita. Itulah gaib dari Allah, tapi bisa kita rasakan, ya. Kekuasaan Allah tadi menjadi gaib bagi makhluknya, ya, seperti kita sebagai manusia, ya. Jika dia berkehendak, maka yang gaib tadi dapat menjadi nyata sehingga kita dapat melihatnya ataupun merasakannya. Nah, oleh sebab itu, wajarlah jika kita memohon kepada Allah supaya yang gaib tadi bisa menjadi nyata bagi kita sehingga kita dapat mengetahuinya, merasakannya, dan melihatnya. Oke. Setelah Anda dapat memahami ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan saya dan meyakini kebenaran akan nama-nama Allah yang indah yaitu Asmaul Husna, maka mari kita mulai dengan berdoa menggunakan Asmaul Husna, ya. Ya Alimu, ya Batinu. Itu kita baca itu masing-masing, ya, masing-masing ini 210 kali. Ya Alimu dibaca 210 kali. Ya Batinu dibaca 210 kali. Nah, kemudian kita bisa menambahkan setelah selesai berzikir atau mendawamkan nama-nama Allah tadi, ya, ya Alimu, ya Batinu, maka kita bisa menambahkan doa agar keyakinan kita semakin tebal, yaitu sebagai contohnya, ini sebagai contoh saja, ini tambahkan doa, ya Allah, karuniakanlah kami kefahaman seperti para nabi dan hafalan seperti para rasul, yaitu seperti ilham para malaikat yang dekat dengan Allah. Juga karuniakanlah kami kesehatan, wahai yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Wahai Tuhan yang maha mengetahui ilmu hikmah, ajarkanlah aku hikmah. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman. Wahai Zat yang maha memberitahukan, ya Allah, tambahkanlah limpahan keagungan dan kemuliaan serta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat memperlihatkan kepada kami dengan sholawat-sholawat di hati-hati kami. Kemudian, ya Allah, bukakanlah, perlihatkanlah kepada kami dengan sholawat ini rahasia-rahasia alam gaib. Begitu juga pada keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
para sahabat-sahabat yang hatinya pintar atau makrifat. Ya Allah, berikanlah keberkahan dan keselamatan untuk mengisi kekuatan badan kita, ya, untuk menambah isian atau kekuatan dari badan fisik kita. Sebaiknya Anda bisa menambahkan nama Allah, ya, nama Allah yang agung, yang indah, yang dapat Anda gunakan ini dengan membaca Al-Qawiyyu, ya. Al-Qawiyyu ini bisa diartikan yaitu yang maha kuat, ya. Al-Qawiyyu itu yang maha kuat. Kemudian Anda bisa menambahkan satu lagi yaitu Al-Matinu. Al-Matinu itu yang berarti itu maha kokoh. Nah, kalau badan kita sudah diisi dengan doa Al-Qawiyyu dan Al-Matinu, berapa kuat dan kokohnya badan kita ini, ya. Nah, mari kita sedikit menjabar atau mentafsirkan dari nama Allah Al-Qawiyyu ini, ya. Sesungguhnya, ya, Allah adalah satu-satunya yang maha kuat, baik di alam semesta ini maupun di alam kelanggengan nanti, ya. Yang lainnya itu lemah, ya. Dialah Allah yang memiliki kekuatan yang abadi lagi mutlak. Dialah yang berkuasa memberikan kekuatan kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah lah yang membatasi kekuatan kepada setiap makhluknya. Karena semua kekuatan yang ada di alam semesta ini semuanya sudah diatur oleh Allah dengan kebijaksanaan Allah tentunya, ya. Siapa yang ditetapkan kuat oleh Allah, maka dia pun akan kuat, ya. Dan siapapun yang ditetapkan lemah oleh Allah, maka dia akan lemah, karena Allah lah yang berkuasa, yang berhak untuk merubah setiap keadaan pada setiap makhluk-makhluknya. Itulah tafsiran dari Al-Qawiyyu yang bisa dipahami. Oke. Kemudian nama Allah Al-Matinu. Al-Matinu ini yang berarti sifat Allah atau nama Allah yang berarti kokoh, ya. Karena sesungguhnya Allah itu kokoh dalam sifat ketuhanannya, ya, termasuk sifat kekuatannya. Yang lain tiada yang kokoh, karena kekuatan makhluk tidaklah kokoh. Hari ini lemah, ya, kemungkinan besok itu sudah kuat. Begitu pula sebaliknya, hari ini kuat, ternyata besok sudah merasa lemah, ya, tidak ada kekuatan dan daya. Karena semua itu dalam ketentuan Allah. Dialah yang maha menentukan kapan kekuatan makhluknya itu ada dan kapan akan datang lemah dari kekuatannya itu. Kelemahannya akan datang, ya. Karena dia pula lah yang menyebabkan
makhluknya yang dianggap lemah bisa menjadi kuat, dan yang kuat bisa menjadi lemah. Bagaimana cara penerapan dari kedua nama Allah tersebut, ya? Ya Matinu dan Ya Qawiyu. Nah, cara penerapannya bagaimana? Kita pelajari perlahan, ya. Ya Qawiyu dan Ya Matinu, bacalah sebanyak-banyaknya semampu Anda mengingatnya, ya. Karena ini untuk kekuatan badan fisik Anda, ya. Kekuatan badan fisik Anda agar selalu terjaga kekuatan dan kekokohan dalam tubuh Anda, ya. Karena hanya Allah lah yang akan mencukupi semua kebutuhan para makhluk-makhluknya, dan hanya Dialah yang sebaik-baik penolong, semulia-mulia junjungan, dan sebaik-baik kita memohon, ya. Karena dengan demikian berarti kita meyakini akan keesaan Allah. Cukuplah Allah, ya, bagi kita untuk mempertahankan agama kita Islam, ya. Cukuplah Allah bagi kita untuk menghadapi orang-orang yang berbuat semena-mena. Cukuplah Allah bagi kita, ya, untuk menghadapi yang membuat kita susah. Kita pasrahkan semuanya hanya kepada Allah, ya. Karena dengan bersifat atau bersikap kita pasrah diri kepada Allah, kita 100%, ya, bahkan 1000% kita harus meyakini bahwa semua kejadian itu sudah menjadi kehendak Allah. Karena semua kejadian, semua peristiwa yang ada di dunia ini sudah tertulis, ya, di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu di alam sana, di catatan Allah, ya. Itu semua sudah tertulis, dan rahasia itu hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat Allah pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan cukuplah dengan Allah untuk kita semua menghadapi pertanyaan di alam kubur, ya. Persiapkan itu semua. Walaupun kita di dunia ini sudah hafal betul apa jawaban kita nanti di alam kubur, tapi jika sikap dan perbuatan kita tidak mencerminkan itu, nantinya, ya, kita itu tidak akan bisa menjawab seperti itu, ya. Jadi cerminkan hati dan perbuatan kita, perilaku kita di lingkungan, terutama lingkungan kita, sekitar kita. Jadikanlah cerminan untuk diri Anda di kemudian hari atau di alam akhirat nanti. Karena cukuplah dengan Allah saja yang tiada selain Dia, ya. Hanya kepadanya kita berserah diri, dan hanya kepadanya kita akan kembali lagi. Karena Dialah yang maha menghidupkan serta maha mematikan makhluk-makhluknya. Ya Allah, Engkau adalah bahuku dan Engkau adalah penolongku.
Hanya denganmu ya Allah aku bergerak. Hanya denganmu ya Allah aku berperang. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk mengalahkan musuh-musuhku. Dengan namamu ya Allah, Engkau lempar mereka hingga berserakan. Saya kira untuk ilmu kebatinan ini saya cukupkan agar tidak terlalu panjang dan tidak membingungkan ya. Anda bisa memutar beberapa kali agar pemahaman Anda semakin dalam ya. Putar beberapa kali Anda akan memahami dari artian-artian nama itu untuk membuka atau untuk mempelajari ilmu kebatinan. Nanti kita akan lanjut lagi dengan tingkatan yang lain ya, tingkatan ilmu kebatinan yang lain ya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika Anda kembali lagi ya pesan saya, jika Anda telah menguasai ilmu kebatinan ini, maka jangan gegabah dalam menggunakannya. Pergunakanlah untuk selalu memberikan pertolongan secara ikhlas kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan Anda. Jadilah orang yang selalu ringan tangan, ringan langkah, ringan perbuatan. Itu akan lebih mulia lagi dan lebih disayang lagi oleh Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika saya mengutarakan ini semua. Barangkali ada tutur siapa kata saya yang kurang berkenan atau banyak salah ucapnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sobat-sobat semua yang menyaksikan tayangan ini. Semoga sobat-sobat semua hari ini diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kesuksesan. Tambahan rezeki yang berlimpah yang datangnya tidak terduga, karena semua itu hanya kehendak Allah lah yang akan memutuskan Anda menerima kenikmatan, rezeki, kesehatan, dan sebagainya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.